Gus Intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dan bertatap muka, tentunya masih di channel yang sama, Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Sahabat gue memang, pada kesempatan kali ini banyak sekali hal-hal yang terjadi dan aneh tapi nyata. Namun ya itulah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menunjukkan kebenaran-kebenaran yang ada di muka bumi ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang perihal Habib Mesum yang ada di Cirebon, yang mana di situ Habib melakukan perzinaan antara habaib dengan jamaahnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini, yang mana ini menjadikan heboh karena seorang habaib adalah seorang yang menjadi panutan bagi para jamaahnya, namun mereka melakukan tindakan bejat. Oleh karena itu banyak sekali netizen-netizen yang istilahnya berkomentar dan juga memberikan statement tentang Habib Toha bin Yahya di Cirebon. Namun untuk bicaranya saya akan istilahnya memberikan kesaksian, yaitu suami si korban atau suami dari seorang istri, suami dari beliau yang dizinai oleh Habib Toha. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya. Yuk. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran, dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2. Saya berangkat, pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah, pas di tanggal 24, hari Rabu, di tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai. Nah, di depan majelis salawat hubun Nabi. Setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi enggak di luar ya, di depan kontrakan. Jadi masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjam HP istri, Pak Kiai. Awal mulai saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk. Saya dipeluk, saya dicium oleh Habib Toha bin Yahya. Gitu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri gini, misalnya tak ditanyain, apakah ini benar kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah, dia tadinya langsung nangis di situ, langsung nangis, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa.
hanya kita aja karena jangan kasih tahu. Nah setelah itu kan saya sedikit eh, emosi dan melonjak, Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar, tarik keluar pintu. Nah di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya gitu. Dan itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan deket ya? Karena iya rumah itu kan kontrakan samping-sampingan. Kiai samping, jadi sebelah kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu kalau di sini mah gitu. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama Kak Habib, diem, saya bilang diem, semuanya diem, saya bilang gitu. Tolong jelasin apakah benar ini selingkuh, bilang gitu. Apakah kamu benar-benar selingkuh? Nah, situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu. Karena saya semuanya sudah tahu gitu. Nah, setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku. Dia katanya cuman apa namanya, ya intinya nggak mau ngaku. Nah setelah istri saya bilang, saya tekan lagi suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah di situ baru sebelum istri saya ngomong pun istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Kontrakan tadinya kan saya kumpulin di rumah sebelah tuh. Kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah saya kumpulin di situ. Nah sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, ibaratnya nggak mau nerima lah. Biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah di situ Habib Toha nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Jadi beda di luar dari kontrakan gitu. Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang ke 2 dan 3 dan seterusnya itu di rumah kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat itu. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya
menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen membunuh lah ceritanya gitu. Astagfirullah. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Pak Ketip dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin ke Pak Ketip seperti ini. Nah, cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awal seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzinah di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat. Ketemu Pak Ketip, sore itu pertemuan lagi. Sore pertemuan lagi dengan Pak Ketip. Nah, di situ mereka benar-benar sungguh mengakui dan tidak ada pembelaan sedikit pun, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahannya. Intinya tidak mau perkara ini dibawa ke ranah hukum. Intinya pengen kekeluargaan gitu. Cuman saya bersikeras untuk dibawa ke ranah hukum, dan di situ pas hari Selasa malam Rabu sekitar habis maghrib itu kita langsung ngobrol di depan kontrakan bersama Pak Ketip. Nah, di situ sampai intinya mereka mengakui tidak ada pembelaan, disaksikan oleh Habib Yahya selaku kakak Habib Toha dan Pak Ketip, Pak Lebe, serta saya, dan ada satu jamaahnya Habib yaitu Kang Kurdi, Kang Jombi gitu. Setelah mereka mengakui dan segala macam, intinya tidak ada pembelaan, intinya mengakui kesalahan yang diperbuat oleh Habib Toha. Makanya saya bilang ini harus dibawa ke ranah hukum. Nah, setelah itu kita pergi ke balai desa. Di balai desa pun sama, di sini ada satgas, ada kepala dusun, ada semuanya di sini pun mengakui Pak bahwa ini kesalahan gitu. Nah, dalam benak saya di situ saya meminta uang 10 juta. Dalam artian saya kalau awalnya saya nggak mau, maksudnya nggak ada pikiran minta uang 10 juta, nggak ada. Awalnya saya bersikeras ranah ini harus ke hukum terus hukum. Meskipun di penjara dua-duanya, saya akan bawa ke ranah hukum. Setelah itu nggak tahu, saya pikirannya ke anak, bayang-bayangan anak, gimana kalau sumpama istri saya di penjara. Jadi saya langsung ngeputusin, ya udah kita kekeluargaan, nggak apa-apa, asalkan antum ngasih uang 10 juta, nanti uang itu kasih ke istri saya, biar istri saya pulang dan kamu pergi dari desa Pabuaran Wetan. Jadi intinya saya pengen tenang sendirian di situ. Nah, setelah itu, setelah selesai, akhirnya saya kasih waktu 2 hari untuk menyiapkan 10 juta biar istri saya pergi, Habib Tohanya pergi, jadi nggak ada di sini lah. Intinya saya pengen tenang, pengen lepas, intinya gitu. Nah, setelah selesai obrolan itu dan mereka pergi, setelah itu saya dikuatkan kembali oleh keluarga. Kenapa dengan uang 10 juta harga diri kamu? Gitu. Saya cuma pengen memulangin istri saya doang, katanya ke Medan. Nah, terus di situ saya tegaskan lagi di situ, ini harus lanjut terus ke proses ranah hukum. Jadi untuk masalah uang untuk mengembalikan istri itu harus tanggung jawab mereka berdua-duanya karena sudah melakukan perbuatan jinah di tempat majelis ilmu
Nah gitu. Jadi sampai di situ besok paginya datang ke Polsek untuk mengadukan. Alhamdulillah laporannya diterima dan Polsek pun mengarahkan ke Polres. Nah, dari Polres saya membuat laporan pengaduan bahwa istri saya dan Habib Toha melakukan perselingkuhan dan perzinahan di tempat majelis sholawat hubun Nabi, dan sampai sekarang pun belum ada tindak lanjut dari masyarakat. Cuman ingin agar laporan saya diterima dan segera ditangani kasus ini dan segera ditangkap ataupun segera langsung dipanggil gitu. Jadi tidak harus mengulur-ulur waktu. Jadi masyarakat geram, intinya pengen katakan kasar lah, pengen kenapa sih Habib Toha itu nggak langsung dipenjara dan segala macam. Ya, itulah tadi kesaksian dari beliau Kang Marga ya, yang memberikan kesaksian tentang hubungan persingkeluan antara istrinya dengan Habib Toha bin Yahya. Perlu kita ingat ya sahabat semuanya, bahwa Habib itu juga manusia. Jadi apabila terjadi hal seperti itu, ya wajar lah, namanya manusia itu punya nafsu, punya rasa, dan punya karsa. Oleh karena itu sampai melakukan seperti itu ya itu namanya cobaan gitu. Tapi ya gini ya teman-teman semuanya, walaupun itu cobaan tapi jangan kita ikut-ikutan karena itu tidak baik. Bagaimanapun masa akan berpikir yang jelek. Oleh karena itu ini sebagai masukan buat kita semua, sebagai inspirasi buat kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Apalagi kita sebagai panutan bagi semua umat manusia, terutama para habaib, para kiai, para ulama dan sebagainya. Maka bisalah seorang ulama atau kiai memberikan contoh bagi para jamaahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.